Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk pemirsa Nahnu TV di Jogja dan dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Muhammad Fairas di Seputar Kita. Dan Seputar Kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kelitih. Jadi kelitih ini menjadi persoalan yang sangat pelik, terkhusus di daerah istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar. Jadi segmentasi kelitih di kota Yogyakarta ini menjadi penting untuk dibahas, dan oleh karenanya Nahnu TV mengundang pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber kita, yaitu Komandan Sholihul Hadi selaku Kepala Satuan Koordinasi Cabang Banser Kota Yogyakarta. Baik, selamat sore Pak Sholihul Hadi. Sore. Baik, ini komandan ya manggilnya ya. Baik. Dengan dan Sholihul. Baik, sebelum kita ke persoalan mengenai kelitih, kita mungkin akan lebih mengetahui atau kita akan saling kenal terlebih dahulu mengenai apa itu Banser. Jadi di sini dan Sholihul mungkin bisa dijelaskan apa itu Banser, dan pasti masyarakat ini bertanya-tanya, perbedaannya Banser dengan Ansor itu apa? Nah, itu mungkin sedikit bisa dijelaskan. Terima kasih Mas Fairas atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami di Banser ya, itu lebih pada kemudian seperti pasukan inti barisan Ansor Serbaguna. Sedangkan Ansor sendiri itu adalah gerakan pemuda, organisasi kemasyarakatan yang mana posisinya adalah sebagai banom di Nahdlatul Ulama, salah satu banom. Sedangkan ketugasan fungsi kami juga menjalankan fungsi kemanusiaan, ketugasan juga di kaitannya selain kemanusiaan juga kebencanaan. Dan di Banser sendiri kami punya banyak sekali bidang, ada juga komandan di dalamnya provos, ada juga komandan bagana, jadi fokus untuk kaitannya yang kebencanaan. Juga ada detasemen khusus Densus 99 di Banser. Nah, ini pun kami jalur koordinasinya berjenjang mulai dari atas, mulai dari tingkatan Satkornas, kemudian Satkorwil itu kalau di saya, di kami Satkorcap. Di bawahnya kami ada Satkoryon, itu tingkatannya sudah di kecamatan atau di kementerian kalau di kota Yogyakarta, sampai dengan tingkat ranting. Nah, itu kami semua yang memiliki tugas inti sebenarnya adalah mengawal, menjaga, dan melindungi akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, khususnya di situ. Selain kemudian kami juga menjadi garda depan mengawal perjalanan dan fatwa para ulama, para kiai-kiai kami yang ada di Nahdlatul Ulama. Jadi begitu Mas Fairas kurang lebih. Baik, tadi disebutkan oleh Dan Sholihul bahwa penjaga keutuhan NKRI begitu, dan ulama. Nah, ini bagaimana kemudian kaitannya Banser Kota Yogyakarta ini mengawal hal-hal seperti itu, Dan Sholihul, mungkin bisa dijelaskan. Jadi memang terkait dengan Banser punya ketugasan lain, yaitu mengawal NKRI dari sisi NU seperti itu. Kami juga ya tentu semua sudah paham bagaimana Banser itu berdiri awalnya. Banser ini tidak hanya kemudian satu organisasi yang tiba-tiba muncul, tapi memang sudah ada sejak dahulu sebelum kemerdekaan. Kita melawan kolonialisme, bahkan juga pada saat penumpasan PKI, Banser juga menjadi garda terdepan. Artinya Banser dalam hal ini berkaitan dengan hal yang mungkin tadi Mas Fairas sampaikan, khususnya yang ada di kota Yogyakarta atau yang cakupannya di daerah istimewa Yogyakarta tentang kelitih itu tadi. Tentu itu menjadi concern kami juga. Kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di kepengurusan dan juga berkoordinasi dengan Ansor, pengurus harian, untuk bagaimana melakukan langkah-langkah strategik agar paling tidak bisa menekan tingkat kenakalan remaja, kelitih itu tadi. Sebenarnya
ketika kita sering menyebut kelitih, nama mereka menjadi besar. Sehingga kemudian mungkin ada sebagian yang kemudian mereduksi kelitih ini menjadi kenakalan remaja. Karena memang dari beberapa kasus yang terjadi itu hampir 70% pelakunya adalah remaja. Jadi begitu Mas Fairas. Baik, persoalan kelitih ini menjadi menarik pemirsa semuanya. Jadi kelitih ini malah identik dengan remaja, mulai dari SMP, SMA, bahkan di tingkat perguruan tinggi. Nah, ini menjadi salah satu concern Banser, begitu dan Salihul. Nah, kemudian banyak tragedi-tragedi dan Salihul. Ada kemudian seseorang ini katakanlah dijarah begitu. Kemudian bahkan ada yang sampai mengenaskan dibacok begitu. Nah, ada langkah-langkah yang diambil atau tindakan-tindakan apa yang kemudian Banser ini mempunyai otoritas akan hal itu? Apakah di Kota Yogyakarta ini sudah dilaksanakan atau di daerah lain atau bagaimana? Ya, jadi memang kalau kewenangan kami kan tidak mungkin kami melampaui kewenangan yang ada di aparat yang berwajib, yang berwenang. Di sini kami dan teman-teman mencoba melakukan upaya-upaya preventif. Artinya minimal kami melindungi warga NU yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini agar kemudian generasi mudanya itu tidak terlibat di dalam kenakalan remaja atau aksi kelitih itu tadi. Dengan kemudian kami menggiatkan melakukan kaderisasi dengan mengadakan diklat, merekrut teman-teman yang baru untuk kemudian bergabung bersama Banser yang di dalamnya tentu berkegiatan juga, di mana kegiatan-kegiatan itu kegiatan yang bersifat positif, baik itu pengajian ataupun itu kita membantu di kaitannya dengan kebencanaan atau mungkin juga di kaitannya dengan hari-hari besar Islam, bahkan juga hari-hari besar yang ada di saudara-saudara kita yang non-muslim, kami juga membantu di sana. Artinya kita memberikan satu wawasan, pemahaman bahwa kegiatan selama mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif ini akan mengurangi angka keterlibatan mereka dalam dunia kenakalan remaja itu. Baik, begini dan Solihul, jadi ada beberapa persoalan-persoalan memang terkait dengan kelitih ini. Nah, jadi masyarakat juga perlu mengetahui bahwa Banser ini kaitannya dengan mengawal hal itu. Nah, jadi Banser di sini mengawal dan kemudian menertibkan boleh jadi kalau ada hal-hal yang dirasa kurang dan ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan kaidah bangsa dan negara kita. Mungkin seperti itu ya, dan Saudara. Ya, betul. Baik, mungkin itu nanti kita akan lanjut masih bersama kami dan tetap di layar kaca Anda pemirsa Nahnu TV dimanapun Anda berada. Baik, masih bersama saya di sini Muhammad Fairas dan kita masih akan membahas lebih lanjut mengenai kelitih. Nah, terkhusus ini kita di Kota Yogyakarta. Tahun 2020 ternyata bukan menjadi tahun terakhir terjadinya kelitih. Bahkan adanya pandemi virus corona ini juga masih bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi di sini dan Solihul terdapat beberapa data dari kami, yaitu adanya tindakan kelitih di kota gede yang masih menjadi ranah atau menjadi daerah naungan dari Banser Kota Yogyakarta. Nah, itu bagaimana kemudian Banser, jajaran Banser ini untuk kaitannya mengawal dan tanggapannya dengan hal tersebut seperti apa? Ya, terima kasih Mas Fairas. Jadi berkaitan dengan kasus itu, kasus yang baru saja terjadi kemarin ya. Ya. Jadi kami juga sudah berkoordinasi dengan Komandan Banser Satkoryon yang ada di Kota Gede, itu terkait dengan kejadian tersebut karena lokasinya ada di Kota Gede. Nah, itu memang kenakalan remaja itu tadi ya, itu kan segerombolan anak-anak muda yang itu masih relatif kategori pelajar, masih di bawah umur,
sehingga kasusnya pun sepertinya mereka tidak bisa ditahan itu karena mereka masih di bawah umur, walaupun ada mekanismenya di dalamnya ketika kemudian mereka sudah mengancam nyawa orang lain seperti itu. Karena di DIY ini ada Mas, lembaga pemasyarakatan khusus anak itu di Gunung Kidul, jadi satu wilayah provinsi atau kita di DIY itu ada satu di Gunung Kidul. Tapi memang berkaitan dengan anak ini satu hal yang menjadi mungkin pun dilematis terkait dengan penegakan hukumnya. Namun kami secara organisasi Banser Kota Yogyakarta yang pertama mengutuk keras segala bentuk aksi tindak kriminal, baik mungkin yang disebut dengan kelitih ataupun kenakalan remaja. Kami tidak mentolerir sedikit pun, karena bagaimanapun korban itu akan mendapatkan sesuatu yang lukanya akan terus sampai dengan terancam kehilangan nyawanya. Kemudian kami juga meminta pihak-pihak terkait, dalam hal ini kepolisian khususnya, untuk bisa menegakkan hukum itu seadil-adilnya, dalam artian jangan sampai pihak korban itu merasa dirugikan dalam hal ini, walaupun itu yang melakukan adalah anak di bawah umur. Paling tidak berikan porsi hukum yang seadil-adilnya dan beri mereka efek jerah, sehingga kemudian tidak menjadi sesuatu hal yang terulang, bahkan mungkin akan ada episode berikutnya, continue. Nah, ini yang saya khawatirkan, karena mengingat kasus kelitih ini atau kenakalan remaja ini, misalnya kita melihat data di 2019 sampai 2020, itu yang tercatat di kota Yogyakarta ada 40 kasus, yang itu 70%-nya Mas Fairas itu anak-anak remaja yang masih pelajar. Ini kan menjadi satu keprihatinan tersendiri untuk kami di Banser itu. Sehingga saya dan teman-teman mengambil satu kesimpulan bahwa kita harus menguatkan konsolidasi organisasi. Kita harus menguatkan internal organisasi kita untuk kemudian kita mengambil satu langkah bagaimana kami bisa merekrut teman-teman sebanyak-banyaknya untuk bergabung kepada Banser, karena tentunya ketika mereka bergabung kepada Banser, dan alhamdulillah Mas Fairas belum ada, naudzubilahnya ya, jangan sampai ada Banser kemudian terlibat sebagai aksi ataupun pelaku dari kenakalan remaja atau tindak kriminal itu. Belum ada, karena begitu masuk ke Banser, teman-teman pemuda ini saya beri jaminan lah ya, 70-80% bahwa mereka akan safe ada di situ, mereka akan aman ada di Banser. Karena apa ya, kegiatan yang kita lakukan, kegiatan satu ya pengajian, ya kita melakukan aksi kemanusiaan, kita membantu dalam hal kebencanaan, bahkan saudara-saudara kita yang berbeda iman pun kita berdampingan, sehingga kemudian sedikit peluang untuk teman-teman ini akan berpikir bahwa saya harus terlibat berkaitan dengan kenakalan remaja atau aksi kelitih. Nah, selain itu juga ke depan ini kami sedang berencana bagaimana kemudian minimal di kota Yogyakarta ini kita dan teman-teman yang ada di Banser melindungi warga NU, khususnya di kalangan remajanya, agar kemudian mereka tidak terlibat ke sana. Karena kan kita juga ada SMK Ma'arif, itu juga kami tidak ingin kemudian ada teman-teman yang ada di situ terlibat sana, maka kemudian ya sudah kami ajak saja, ayo Banseran, ayo Ansoran misalnya kan gitu. Sehingga tidak ada itu tadi Mas, celah untuk kemudian mereka mengambil afiliasi untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal tadi. Karena yang jelas tindakan kriminal ini ada sanksinya, ada hukumnya, walaupun pemberlakuannya juga tentu disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang ada, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahkan ketika dalam peradilan pun, peradilannya juga peradilan anak. Artinya ketika ditetapkan pun keputusan hakim kaitannya dengan misalnya dia dapat sanksi 20 tahun misalnya, dia hanya dapat separuhnya. Tapi kembali bahwa yang kami tegaskan di sini, kami mengutuk keras segala bentuk kriminalitas yang ada di kota Yogyakarta, terkhusus kaitannya dengan kenakalan remaja, dan kami tidak mentolerir sedikit pun. Namun di sini kami juga tidak kemudian mengambil langkah-langkah yang mana langkah itu
bukan kewenangan dari Banser. Paling tidak kami mengambil langkah untuk melindungi warga NU khususnya di kota Yogyakarta agar tidak terlibat secara langsung teman-teman pemuda itu. Dan sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman atau warga NU di kota Yogyakarta untuk putra-putranya terlibat, ayo masuk ke Banser bersama dengan kita memerangi kelitih itu sendiri, dan insya Allah ada di Banser itu barokah adanya. Karena apa ya, kita bekerja, kita berkegiatan, dan yang lainnya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Mas Fairas. Baik, wah itu sangat asik sekali. Nah, ini juga salah satu poin yang selalu tersorot Dan Solihul. Jadi tadi Dan Solihul juga menjelaskan bahwasanya di tahun 2019 ini ada 70% pelakunya adalah anak remaja, artinya anak-anak yang masih di bawah umur. Betul, betul. Dan itu rata-rata mereka adalah anak-anak yang putus sekolah, begitu Dan Solihul. Nah, menurut Dan Solihul sendiri sebagai Banser begitu, melihat fenomena di kalangan remaja bisa timbul hal-hal semacam ini, itu apa yang melatar belakangi? Dan kemudian mengapa mereka melaksanakan itu padahal masih banyak hal-hal lain yang mengarahkan mereka ke hal-hal yang positif, malah mereka memilih kepada hal-hal yang cenderung negatif. Itu bagaimana, Kang Ya. Jadi kalau sejauh pengamatan kami itu memang ada beberapa hal, Mas, yang melatar belakangi, ya diantaranya adalah keluarga. Sebenarnya yang paling utama itu keluarga. Ketika dalam satu hubungan keluarga itu sudah tidak harmonis, khususnya di orang tuanya, maka kemudian ini akan berdampak secara psikologis kepada anaknya. Sehingga pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga itu sebagai benteng utamanya untuk menjaga anak-anaknya agar kemudian tidak terlibat dengan hal-hal yang negatif. Karena bisa menjadi pelarian. Kemudian yang kedua, faktor itu juga ada begini, Mas Fairas. Jadi mereka ini ada juga yang tergabung dalam gangster-gangster, kelompok-kelompok. Baik. Sehingga kalau sudah berbicara gangster, sudah berbicara kelompok, ini berbicara gengsi. Artinya kelompok A atau gangster X itu sudah melakukan apa. Nah, gangster yang lainnya ini harus bisa melakukan yang lebih dari itu. Bahkan kemudian mereka juga kami memantau ya, melihat bagaimana kemudian perkembangannya itu ketika mereka bisa melakukan tindakan-tindakan kriminal yang mungkin non sewu, dalam bahasanya iso ngepruk apa kepalanya orang, bisa baca orang. Bahasa mereka ini naik kasta. Seperti nah, ini kan sangat memprihatinkan sekali. Sesuatu hal yang sangat kontradiktif. Dan banyak di antara teman-teman yang terlibat ini adalah teman-teman remaja, bahkan teman-teman pelajar. Nah, di sini ya saya sampaikan kepada warga yang ada di kota Yogyakarta khususnya, ayo bersama-sama membentengi diri minimal dari keluarga itu agar kemudian keterlibatan mereka tidak semakin masif, kemudian juga memantau bagaimana adanya perkumpulan atau yang berkerumun, apalagi ini pandemi kan nggak boleh berkerumun, Mas. Betul. Sehingga minimal bisa membantu menekan perkembangan dari tindak-tindak kriminal atau kenakalan remaja itu sendiri. Baik, menarik sekali. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, masih bersama kami. Jadi tadi kita telah mendengar paparan dari Dan Solihul terkait dengan kelitih, juga yang melatar belakangi terjadinya kelitih itu bahkan sampai ke segmentasinya, dan juga peranan-peranan Banser, bagaimana kemudian Banser ini mengawal hal tersebut sehingga terjadi kemaslahatan di tingkat manapun di kehidupan masyarakat. Dan oleh karenanya Dan Solihul bisa kemudian ada hal-hal yang mesti disampaikan terkait dengan hal tersebut untuk kedepannya agar kota Yogyakarta ini tidak hanya menjadi kota yang katanya kota pelajar, kota budaya, kota penuh sejuta kenangan, katanya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian menciptakan
masyarakat ini agar tenang, masyarakat Kota Yogyakarta khususnya agar selalu aman untuk berpergian di malam hari khususnya, dan terkait dengan hal kelitih tersebut. Ya, oke. Terima kasih Mas Fairas. Jadi memang ke depan tentu kami akan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa menggalakkan kegiatan-kegiatan khususnya kaitannya dengan rekrutmen anggota baru, khususnya dengan diklat, pelatihan, dan lain sebagainya. Dan juga kami berkoordinasi dengan teman-teman Ansor, karena di Ansor itu ada di jalur Ansornya, Mas. Sehingga kemudian mengaktifkan kegiatan-kegiatan di masing-masing rayon, masing-masing ranting, tingkat kelurahan, itu untuk mengadakan pengajian dan yang lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat positif kegiatan. Itu kemudian selain itu kami nanti juga akan memasang beberapa titik bahwa spanduk ya, bahwa kami melawan segala bentuk anarkisme, kenakalan remaja atau kelitih. Jadi kami betul-betul serius bahwa kami mengutuk keras segala bentuk aksi yang merugikan masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta, apapun bentuknya. Dalam hal ini khususnya kaitannya dengan kelitih. Karena kami tidak ingin kemudian Kota Yogyakarta ini menjadi salah satu ikon yang memang sudah sangat kental nilai budayanya, nilai pendidikannya, dan nilai-nilai yang bersifat positif tercoreng namanya hanya karena hal-hal yang menurut saya ini bisa diantisipasi. Sehingga kemudian kami akan berkoordinasi menguatkan konsolidasi kami di tingkat Banser yang ada di Satkorcap Kota Yogyakarta ini, untuk mengambil langkah-langkah antisipatif bagaimana kemudian bisa membantu menekan laju daripada tingkat kejadian atau tindak kriminal ataupun kenakalan remaja itu. Tentunya kami mungkin nanti juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan penegak hukum yang berwenang. Tentu kami tidak akan melakukan hal-hal yang di luar kewenangan kami. Kami hanya akan melakukan hal-hal yang tentu masih dalam batas kewajaran ataupun kewenangan yang ada di Banser itu sendiri. Jadi begitu Mas Fairas. Baik, itu pemirsa Nahnu TV. Jadi sedikit banyak Banser ini sangat berperan penting, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kemaslahatan dan juga ketentraman di masyarakat. Jadi seharapannya ke depan Kota Yogyakarta dan juga daerah istimewa Yogyakarta ini selalu senantiasa agar aman dan juga tanpa adanya kekhawatiran masyarakat untuk kemudian keluar di siang hari ataupun bahkan malam hari. Karena kelitih tidak mengenal tempat, kelitih tidak mengenal waktu, dan kelitih tidak mengenal siapa juga korbannya. Mungkin itu, dan Solihul, terima kasih sudah bersama kami di Nahnu TV pada suara kita pada sore hari ini. Terima kasih masih bersama saya, Muhammad Fairas, di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.